Ya, halo Sobat Panjerian, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas ya tentang COVID ya, informasi tentang COVID kan yang beredarnya varian baru ya, varian baru dari COVID. Itu apa sih sebenarnya varian-varian itu? Yuk kita lihat dari pakarnya, kita tonton dulu dari pakar virus ya, peneliti untuk penanganan wabah penyakit dari Dr. Muhammad Indro ya, maaf, saya coba kita tonton dulu ya. Saya hari ini akan coba untuk menerangkan sedikit secara cepat mengenai masalah yang varian Delta gitu loh. Jadi sebenarnya yang dinamakan varian Delta itu adalah penamaan baru dari WHO. Sementara virusnya, variannya tetap sama. Jadi di sini kita tahu ada yang namanya varian dari Inggris, dari Afrika Selatan, dari Brasil, dan dari India. Itu. Nah ini kalau kita lihat kan dengar berita tuh dari India terutama ya, dari negara mana. Nah sebenarnya ini virusnya tetap sama, tapi variannya itu yang berbeda itu hanya 2% menurut pakar virus ini. Coba kita tonton lagi ya sampai habis. Sudah sejak lama itu. Jadi saya bacakan dulu sedikit di sini. Jadi mulai dari yang alfa. Jadi di sini disebutkan bahwa ada varian Inggris itu ditemukan September 2020. Kodenya B117. Kita sering dengar dulu B117. Itu namanya alfa. Sama WHO dikasih nama alfa. Varian Afrika Selatan dari Mei 2020. Itu kodenya B1351. Kita sudah dengar yang sering dikatanya ada mutasi yang itu. Nah itu namanya dikasih nama baru varian beta. Kemudian yang dari Brasil November 2020 itu kodenya P1, itu disebut varian gamma. Dan yang terakhir adalah gamma, ya, dari India yang ditemukan Oktober 2020 dengan kode B1617.2, itu disebut varian Delta. Jadi varian alpha, beta, delta, dan gamma itu semuanya menunjukkan varian yang lama, yang kemarin, bukan varian baru. Sekali lagi bukan varian yang baru. Dan varian ini hanya merupakan, kalau ini virus, kemudian ada duri-durinya di sini. Sorry, ada duri-durinya itu. Nah, hanya yang perubahan atau kumpulan mutasi yang terjadi di bagian ujung dari virus COVID. Jadi hanya, sekali lagi, hanya ujung dari virus COVID, bukan keseluruhan virus. Perubahan hanya terjadi di bagian ujung virus ini yang ada namanya reseptor binding domain (RBD) aja, ada spike gitu, protein spike yang durinya itu ada di ujungnya saja. Nah, variasinya menunjukkan mutasi yang ada di ujung itu saja. Dan itu hanya 2% dari keseluruhan virus. Sementara ke bawahnya, mulai dari batangnya sampai ke virusnya, 98% ke bawah masih merupakan virus yang sama. Jadi ini bukan perubahan drastis, bisa berubah menjadi virus yang baru, tidak. Varian itu menunjukkan sedikit perubahan yang hanya 2% yang ada di ujungnya saja. Nah sekarang, apakah tubuh kita bisa mengantisipasi varian itu? Jawabannya ya, bisa. Gimana caranya? Kalau kita sudah pernah terinfeksi alami virus utuh, atau kita pernah mendapat vaksin yang dari virus utuh yang dimatikan, maka tubuh kita akan menyimpan data memori untuk keseluruhan virusnya, 98% plus 2%. Sehingga pada saat nanti ada varian baru datang, mau alpha, beta, delta, gamma, itu masuk tetap bisa dengan 98% kesamaan dan 2% perbedaan, maka tubuh kita tetap akan merespon, mengeluarkan antibodi untuk mengatasi yang 98%-nya. Bagaimana dengan 2%-nya? 2%-nya tidak masalah. 2%-nya nanti akan dibuat lagi antibodi minggu depan, 7 hari. Tapi tubuh kita akan tetap bisa merespon antibodi untuk varian apapun yang masuk. Jadi tidak perlu panik mengenai masalah varian, tubuh kita bisa mengatasi. Dan juga untuk mencegah paparan varian apapun yang ada di hidung, cuci hidung dan kumur dengan air garam non yodium 1%.
Di dalam tubuh kita atasi dengan antibodi berdasarkan virus utuh yang masuk, sementara paparan kita akan mengatasi dengan cuci hidung supaya virusnya lepas, sehingga kita tidak terjebak ke pandemi positif yang akan merugikan negara dan bangsa. Makasih. Oke teman-teman, ya itu ya video penjelasan dari pakar virus ya, pakar virus kita dan praktisinya Pak Indro. Terima kasih ya atas pencerahannya. Jadi memang tidak perlu panik dengan berbagai macam varian yang kita dengar ya dari COVID ini ya. Jadi kita tetap berpikir positif, tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan ya, cuci tangan, jaga jarak, cuci tangan yang penting ya, kebersihan dan tingkatkan kekebalan tubuh kita sehingga kita tidak mudah terserang, insya Allah tidak mudah terkena oleh COVID ini ya. Oke, sekian itu dulu ya, mungkin semoga bisa mencerahkan dari pakar virus ini, dan ini sudah sangat terpercaya. Jadi jangan takut, jangan panik mendengar berita-berita miring di luar sana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.